wabarakatuh. Salam. Salam. Saya ulangi, salam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan semoga panjang umur, membimbing kita semuanya, seluruh pimpinan Aras, dan di sini juga hadir Sultan Agung Jakarta, Romo, atau saya nggak tahu sebut namanya satu persatu. Banyak sekali sahabat saya tadi yang tadi berpartisipasi. Saya sependapat dengan Pak Gubernur bahwa luar biasa DKI Jakarta malam ini. Para orang tua kita yang mungkin tidak populer di bumi, tapi populer di langit. Di sini banyak tokoh-tokoh agama yang doanya sangat makbul. Mereka itu perlu kita juga doakan semoga panjang umur, terus mendoakan kita semuanya. Karena bagi umat beragama, doa itu adalah senjata paling ampuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, bersama dengan Wakil Gubernur kita yang kita cintai, Bapak Rano Karno, SPP, dan Ibu Bapak sekalian. Habis. Selesai lah. Masa mau makan daunnya. Puji syukur kita panjatkan karya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan kasih-Nya kita berkumpul dalam suasana penuh sukacita pada perayaan Natal bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Perayaan ini tentu tidak hanya sebatas seremoni tahunan, melainkan perjumpaan iman, persaudaraan, kebersamaan, dan kekeluargaan di tengah keberagaman kota Jakarta yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, Natal selalu mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hidup lingkup dunia, lalu menengok ke dalam diri kita sendiri. Apakah hati kita masih punya ruang bagi Tuhan? Apakah keluarga kita masih menjadi tempat kasih bertumbuh? Apakah kota ini masih memberikan rasa aman bagi yang lemah? Tema Natal tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sesungguhnya adalah panggilan spiritual yang sangat dalam. Allah tidak datang ke istana, tidak lahir dalam kemewahan, tetapi hadir dalam kesederhanaan sebuah keluarga. Dari sanalah keselamatan dimulai. Dalam tradisi spiritual manapun, keluarga adalah madrasah pertama kemanusiaan. Tempat manusia belajar mencintai sebelum belajar berbicara, belajar berbagi sebelum belajar memiliki. Jika keluarga rapuh, maka masyarakat akan rapuh. Jika keluarga damai, maka bangsa pun akan damai. Itulah sebabnya mengapa dalam Bible Alkitab, dan mengapa dalam Al-Quran, dan mengapa dalam semua kitab suci lebih banyak berbicara menghabiskan ayat-ayat tentang keluarga, tidak menghabiskan ayat-ayat yang berbicara tentang negara dan masyarakat. Ini bisa kita pahami. Tidak mungkin ada negara ideal tanpa masyarakat ideal, dan tidak mungkin ada masyarakat ideal yang disusun di atas keluarga yang berantakan. Inilah pentingnya membina keluarga.
karena cikal bakal untuk masyarakat dan negara ideal. Hadirin yang berbahagia, di tengah dunia yang semakin bising oleh kebencian, kecurigaan, kompetisi, dan bahkan perang, Natal mengingatkan kita akan satu hal penting, bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari penderitaan manusia. Ia hadir justru ketika manusia merasa kecil, lemah, dan terluka. Karena itu, sukacita Natal bukan sukacita yang merupakan duka orang lain. Sukacita Natal adalah sukacita yang membuat kita lebih peka, lebih peduli, dan lebih berani merangkul sesama, terutama mereka yang terdampak bencana, kemiskinan, dan kesendirian. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Ibu sekalian, saya keliling Bapak. Mungkin saya lebih banyak mengikuti Natal daripada sejumlah pendeta. Saya dari Papua, kadang-kadang Natal 3 kali sehari. Sulawesi Utara, ini mohon maaf terlambat, baru pulang dari Sulawesi juga. Ya. Saya senang melihat pemandangan yang sangat-sangat mengharukan saya. Di mana ada Natal, di situ ada kegiatan seperti yang tadi kita saksikan, memberikan bantuan terhadap saudara-saudara yang ada di Aceh. Di ujung Papua paling jauh ada solidaritas keindonesiaan di sini. Ini memberikan rasa iba terhadap saudara-saudara yang ada di Sumatera. Hadirin yang saya muliakan, Jakarta adalah miniatur Indonesia. Di kota ini semua identitas bertemu, semua perbedaan berjumpa. Maka kerukunan Jakarta bukan pilihan, tetapi keniscayaan sejarah. Saya mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus menghadirkan ruang-ruang kebersamaan lintas iman, dari perayaan keagamaan, dialog antar umat, hingga ke kebijakan yang memastikan setiap warga dapat beribadah dengan aman dan bermartabat. Inilah wajah kota global yang berada maju secara fisik, dewasa secara spiritual. Data-data statistik membuktikan Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 kemarin, ya, indeks kerukunan tertinggi semenjak Indonesia merdeka. Di Kementerian Agama, kami menyebutnya sebagai kerukunan dan cinta kemanusiaan. Ada sejumlah hal penting yang dilakukan. Antara lain adalah upacara peningkatan kualitas kerukunan, penguatan moderasi beragama, pengembangan dan insersi kurikulum berbasis cinta kemanusiaan, dan penghargaan terhadap perbedaan yang saya ulangi, pemberdayaan dan pemeliharaan rumah ibadah terus dilakukan, diiringi dengan penguatan pembinaan umat. Kami yakin iman yang matang tidak membuat kita merasakan paling benar, tetapi membuat kita paling peduli. Program-program seperti penguatan kerukunan umat beragama, rumah beribadah, ramah dan inklusif, serta pendampingan keluarga berbasis nilai keagamaan sejatinya sejalan dengan pesan Natal hari ini. Negara hadir bukan untuk mencampuri iman, tetapi untuk menjaga ruang damai agar iman dapat bertumbuh dengan sehat. Bapak Ibu sekalian, jika Allah saja berkenan hadir dalam keluarga manusia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menutup pintu hati bagi sesama. Jika Allah memilih jalan kasih, maka tidak pantas bagi kita memilih jalan kebencian. Jika Allah datang membawa damai, maka tugas kita adalah menjadi penjaga damai itu sendiri. Mari kita rawat keluarga kita,
Mari kita rawat kota ini dan mari kita rawat Indonesia dengan hati yang gampang. Karena bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh gedung-gedung tinggi, tetapi oleh jiwa-jiwa yang teduh dan penuh kasih. Akhirnya, sebagai pribadi dan sebagai Menteri Agama, saya mengucapkan selamat merayakan Natal Tahun Baru 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. Semoga damai Natal tinggal di hati kita, mengalir ke lingkungan kita, dan berbuah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya juga ingin memperdengarkan satu kisah seperti yang dilakukan Romo Ignatius tadi. Nanti kesimpulannya Bapak saksikan sendiri seperti juga beliau tadi. Ini kisahnya Luqman. Dalam Al-Quran itu ada surah Luqman. Seorang single parent, tapi melahirkan anak yang saleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, single parent itu bukan keluarga yang berjaya. Lihat kisah yang disampaikan tadi oleh beliau Nabi Yusuf. Ya, saudara kita berikut di sini sebagai Yosef. Beda-beda sila sedikit. Di sini Yosef, di Istiqlal Yusuf. Di sini Abraham, di Istiqlal Ibrahim. Di sini Moses, di sana Musa. Di sini Yesus, di sana Isa. Di sini Gabriel, di sana Jibril. Di sini Michael, di sana Mikael. Isinya ceritanya sama, memang sumbernya satu kok. Toleransi itu bukan memaksa kita untuk orang Depok nggak tahu. Orang Depok nggak tahu tuh. Tapi sebaliknya juga toleransi itu berarti mengharuskan sama pada sesuatu yang berbeda. Atau memaksa kita membedakan sesuatu yang sama. Toleransi itu yang berbeda itu berbeda, yang sama itu sama, tapi kita butuh damai. Bapak Ibu sekalian, Luqman bersama anak-anak datang naik himar itu apa ya, lebih kecil dari kuda ya, tapi kuat kakinya. Jadi Badai. anaknya Luqman laki-laki, anak saleh. Luqmannya naik di atas punggung himar, lewat dalam kerumunan masyarakat. Masya Allah, ini orang tua tidak tahu diri, tega-teganya membuat anaknya itu menuntun dia naik anak-anak di atas himar. Bapaknya gantian, jadi anaknya di atas himar, bapaknya menuntun dia, menarik tangan, lewat di dalam satu rumah. Masya Allah, ini anak tidak tahu malu. Masa bapaknya yang menuntun himarnya, dia anak-anaknya di atas. Kalau begitu, dua-duanya turun, lewat dalam satu kerumunan masyarakat. Masya Allah, bodoh amat ini orangnya. Masa himarnya jalan sendiri tanpa beban? Himar itu kan itu membebani. Kalau gitu, gimana kalau kita naik dua-duanya? Dua-duanya naik di atas himar, lewat satu masyarakat. Masya Allah, tidak berberi kebinatangan lagi. Masa dua-duanya naik di atas himar yang kecil begini? Kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi siapa yang benar? Kadang-kadang niat kita itu sangat bagus, tapi di mana-mana orang seringkali melihat kita yang salah. Nah, kalau menunggu kesepakatan bersama, kita jalan-jalan, tidak jalan. Makanya saya kira memang kearifan diperlukan dalam masyarakat plural seperti di Indonesia. Inilah kisah yang saya sampaikan untuk menambah yang disampaikan tadi oleh
Saya berharap kita semua yang datang ini benar-benar kita akan mengikuti hikmah dari apa yang disampaikan. Saya sekali lagi tidak mengikuti ceramahnya semuanya ke beliau, tapi saya ingat nama-nama yang disebutkan itu adalah tokoh Singarperes. Nabi Yusuf menjadi nabi dipelihara oleh Singarperes oleh bapaknya Yakub. Di sini Yakub, di sana Yakub. Maria, Bunda Maria, di sana Maria memelihara anaknya Singarperes tapi jadi nabi. Ibunya Nabi Musa, di sini Moses, di sana Musa. Singarperes juga, tapi jadi nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan mencelah orang yang ditakdirkan menjadi Singarperes. Siapa tahu dia bisa melahirkan anak-anak spiritual lebih baik. Keluarga Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit mengekstern yang dimaksud dalam keluarga di dalam kitab suci bukan saja keluarga biologis. Lihat kisah Nuh, di sini Nuh, di sana Nabi Nuh. Dia naik di atas perahunya Nuh, itu bukan anak biologis, tapi adalah anak spiritual. Jadi anak di sini tidak bisa anak biologis, anak spiritual, anak intelektual yang kita beri beasiswa, yang kita beri Pancasila tadi itu sesungguhnya adalah anak-anak spiritual kita. Kadang-kadang anak spiritual itu jauh lebih mengangkat marwah kita daripada anak biologis. Banyak anak biologis dihalkan, tapi anak spiritual yang malu lebih baik. Karena itu keluarga di sini, mari kita rawat apakah itu keluarga intelektual, keluarga spiritual, atau keluarga biologis, genealogis. Ketiga-tiganya mari kita rawat, dan itulah hakikat Bible sejarah dengan itu dalam Al-Quran Bapak Ibu. Keluarga adalah keluarga biologis dan keluarga intelektual, keluarga spiritual. Kita di sini semuanya bersaudara, dan itu selamat Natal dan segala sesuatu baru. Tuhan berkata kita. Wassalamualaikum.